sekali dengan statusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum jawab, Bu? Ibu, memberi salam itu sunnah, ya? Menjawab salam itu wajib, Masya Allah. Jadi seorang lagi satu kali yang tidak jawab salamku, saya doakan dia tidak lunas-lunas kreditnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kreditnya Ibu. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya lah kita berdoa memohon, dan hanya kepadanya lah kita memohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan hanya kepadanya lah kita berlindung dari segala keburukan diri kita dan dari segala dosa-dosa yang telah kita kerjakan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka dia tidak akan sesat selamanya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka dia tidak akan pernah mendapatkan petunjuk selamanya. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini, sampai detik ini, begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Allah memberikan kita nikmat kesehatan di antara banyak saudara-saudara kita yang sakit. Allah memberikan kita nikmat kekuatan berjalan, bicara, makan dan lain sebagainya. Di antara banyak saudara-saudara kita yang jangankan berjalan, bernapas saja susah di rumah sakit. Dan Allah memberikan kita nikmat hidup di antara banyak saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan ketika kita ingin menghitung nikmat Allah, maka tidak ada satu pun di antara kita yang mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat kepada Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah bertanya sama Abu Bakar, "Ya Abu Bakri, laita anni laqitu ikhwani." Seandainya saya bertemu dengan saudara-saudara saya, maka dia Abu Bakri, "Ya Rasulullah, nahnu ikhwanuka." Bukankah kami ini saudaramu? Maka dia minta, "Bukan, antum ashabi, kalian adalah saudaraku." Terus kalian adalah sahabatku. Terus siapa? Saudara Rasulullah. Ikhwanul ladzi lam yarani wa saddaquni wa ampuni. Yaitu saudara-saudara saya yang tidak pernah melihat saya, yang tidak pernah bersama saya, tapi dia membenarkan saya, bahkan mereka mencintai saya. Nah, contohnya kita ini tidak pernah bersama dengan Rasulullah, tidak pernah melihatnya, tapi kita membenarkannya, bahkan kita mencintainya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin. Ibu-ibuku yang saya cintai, yang saya banggakan, Masya Allah, cantik-cantik semua, sampai nanti saya lupa ceramahku. Amin. Itu yang sepatnya apa? Wanita itu memang harus terlihat cantik. Khairun nisa'i mazdazur luka ila besar. Sebaik-baik wanita itu adalah menyenangkan ketika kita memandangnya. Masya Allah. Mudah-mudahan bagi semua ditiru ini. Jadi pertama-tama sebelum saya masuk ke intinya, saya perkenalkan diri dulu. Seperti tadi yang disuruh sama ibu. Jadi nama saya Andi Marwan.
Alhamdulillah Bu, istri saya 4 anaknya. 4 anaknya. Belum selesai. Alhamdulillah, karena saya yang pertama kelas 6 SD. Dia sekolah di Wahda, hafalannya sudah masuk 3 juz. Alhamdulillah, itu kebanggaan kita ya, kelak di hari kiamat. Kemudian saya tinggal di Baru, rata-rata di sini orang tua saya, masya Allah. Jadi saya di sini Bu, bukan menggurui, bukan menggurui. Saya di sini bukan merasa paling pintar, bukan merasa yang paling bersih, yang tadi bukan. Jadi saya di sini sama seperti Ibu, sebagai penuntut ilmu yang selalu belajar. Jadi tugas mengajar itu Bu, bukan cuma tugasnya ustaz, bukan cuma tugasnya kiai. Wa takun minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kita yang senantiasa selalu mengajak kepada kebaikan. Makanya polisi hadir Bu, bukan cuma sebagai penindak, bukan cuma sebagai penegak hukum, tapi kami hadir di tengah-tengah masyarakat. Selain memberikan rasa aman, kami juga senantiasa selalu mengajak kepada kebaikan. Agar supaya apa? Wa ulaika humul muflihun. Agar supaya kita semua ini menjadi orang-orang yang beruntung dan kelak menjadi orang-orang yang selamat. Amin. Dan alhamdulillah, mohon maaf lagi sekali lagi, saya dulu di depan ibu-ibu menggunakan seragam ini. Jangan sampai kaget, tidak apa-apa Ibu. Kebiasaannya itu ada orang takut sekali sama polisi. Biasa kemarin ceramah itu Pak, Bu, dibilang sama mamanya, Mak, sambung, kira-kira sambung. Jadi tidak semuanya polisi sambung Bu ya. Artinya masih banyak juga polisi-polisi yang baik. Mudah-mudahan dengan tampilnya kami ini, insya Allah bisa memperbaiki citra polisi ke depannya. Mudah-mudahan Bu ya, amin. Doakan. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita berbicara masalah perempuan, tentunya tidak jauh dari yang namanya keluarga. Ketika kita berbicara masalah perempuan, tidak jauh itu dari yang namanya keluarga. Dan setiap kita pasti ingin keluarganya bahagia. Jadi tidak ada orang di antara kita ini yang mau keluarganya tidak bahagia. Jadi mau semua kita keluarga tak bahagia. Olehnya itu saya mengajak mari kita contohi apa yang senantiasa dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mari Nabi tahu kenapa Nabi selalu mengatakan baiti jannati. Selalu mengatakan bahwa rumahku adalah surgaku. Dan kita tahu itu Nabi tahu rumahnya kecil. 4 kali 6. Ada yang bilang 5 kali 8, ada 4 kali 6. Tetap kita betul beratapkan jerami, beralaskan jerami, beratapkan daun kurma, berdindingkan tanah. Tapi kenapa dibalik ketidaksempurnaan, dibalik kekurangan beliau selalu mengatakan baiti jannati. Ternyata Bu, dibalik kekurangan Rasulullah itu, dia selalu mengatakan baiti jannati karena beliau memiliki istri yang salihah. Dunia mata'u wa khairul mata'u dunya al-mar'atu salihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah ketika memiliki istri yang salihah. Jadi harta itu Bu, harta, pangkat, jabatan tidak menjamin kebahagiaan sebuah keluarga. Apa mereka tahu aku maka yang bilang jannah masih banyak penghasilan suaminya, masih kuat, masih sehat. Nah saya bilang jannah. Ada kemarin kejadian, begitu suaminya sakit, mereka penghasilannya dia tinggalkan suaminya karena pikirannya kebahagiaan itu adalah harta, pangkat dan lain sebagainya. Bukan. Kenapa Allah tidak menurunkan kebahagiaan pada harta, pada pangkat? Kenapa? Karena ketika Allah meletakkan kebahagiaan pada harta, maka sungguh Allah tidak adil. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa memiliki banyak harta, bisa memiliki pangkat jabatan, tidak. Tapi ternyata Allah meletakkan kebahagiaan itu di qalbi insan, pada hati setiap manusia. Kenapa?
Karena Allah menunjukkan keadilannya bahwa setiap manusia memiliki hati dan setiap orang bisa menjadi orang yang kaya. Bagaimana caranya? Yarda bima qasamallahu laka takun al-innas. Maka ridholah, bersyukurlah dengan apa yang diberikan oleh Allah, maka kalian akan menjadi orang yang kaya. Jadi kaya itu, bahagia itu tidak perlu dengan harta. Ketika kita bersyukur, ketika kita mengingat Allah, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah Allah, kata Allah, maka Allah akan mengingat kita, dan janganlah kalian kufur terhadap nikmat Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana itu yang dikisahkan tentang istri seperti dengan istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu istri yang salehah seperti yang diceritakan oleh Rasulullah. Yang pertama, mudah-mudahan kemarin kita dengar. Yang pertama tugasnya seorang istri ketika ingin menjadi istri yang salehah. Yang pertama, idza nadara ilaiha sarratu. Ketika dipandang oleh suaminya, maka ia menyenangkan hati suaminya. Masya Allah. Contohnya ibu-ibu ini cantik-cantik semua. Masya Allah. Memang tugas wanita itu harus terlihat cantik. Karena itu kita suami, bu, itu kita suami. Biar bagaimana capek di luar, pulang ke rumah tidak apa istri tak mak gaya-gaya, mak lagi, mak gaya-gaya mungkin, mak gencukin, meminyak-minyak. Masya Allah, lembut lagi cara bicara. Kita suami selalu ingin pulang. Tulelok itu lesu, selalu ingin pulang kita. Senang kita tinggal di rumah. Jadi mata tu tahu, makanya benena. Lakina tulimu pulang. Tapi kalau sebaliknya, sudah capek di luar, mata kau ni boleh galungi, boleh tasih dari kantor, sudah dimarahi lagi sama bos. Pulang ke rumah, irali beneta, subhanallah. Dekana cemmi, dekana pada mak bunga-bunga, mak budak-budak kali kalau mana. Atau nama dasar nak tulis nama aku. Si minggu ni dia nak selesai. Enggak tahu boleh. Egana wajibna. Ya tahu tulis apa? Allah bertamu kayak minggu ini. Yang mau dasar warna ini warna lain warna ini minggu bebas orang makan. Yang mau dasar subhanallah. Egana wajib persatuan. Jadi setiap kalau ya subhanallah. Kasar lagi caranya bicara. Saya biasa biasa mamurani. Sudah kasar lagi caranya bicara. Dia pernah tulang kena mulai itu. Masuk di mana taboi dalam. Nampak dia pernah tahu kasih kena macam ini. Jadi ibu jangankan kita, jangankan suami tak suka yang indah-indah. Allah juga itu suka yang indah-indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu mencintai, sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Jadi itu yang pertama, tersingkat ini supaya lo mengerti ini. Kemudian yang kedua, ciri istri yang saleh yang kedua, idza amaraha ata'atu. Ketika suaminya memerintahkan, ia taat dia sama suaminya. Ini yang kebanyakan ibu penis dina sengalena, bos dina sengalena, ang kalagina di kajamana, nanggap premi suaminya. Agak tu ikut, agak tu merasa tidak. Itu kita istri. Begitu ijab kabul, baktinya kita sama orang tua itu sudah putus, lari sama suami tak. Jadi baktinya kita sama orang tua itu putus, lari sama suami kita. Jadi kalau suami tidak ridho sama kita, jangan harap ada keberkahan dalam hidup kita. Kalau suami celemetan sama istrinya wajar, karena suami itu kasihan. Tidak akan masuk surga dia sebelum mempertanggungjawabkan istrinya sama keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin, namun balaga angkatan di luar. Begitu kembali ke rumah, kita adalah bawahan dari suami. Bantu kita sama suami. Jangan pernah merasa kita lebih hebat daripada suami. Jadi tugas terbesarnya itu suamimu, padahal matulah kita yang harus kita tahu ini. Tugas terbesarnya suami bukan cari nafkah semata, bukan cari tempat tinggal, bukan itu tujuan terbesarnya suamita. Tujuan terbesarnya suamita adalah ketika ia mampu menyelamatkan keluarganya
menyelamatkan istrinya, anaknya dari siksa api neraka. Ini tunasum Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai sekalian manusia, hai sekalian orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Jadi tugas terbesarnya suami itu bukan cuma cari nafkah belaka, bukan menjadi pencari uang, bukan. Jadi bukan itu tujuan terbesarnya suami. Jadi tujuan terbesarnya adalah ketika dia mampu membimbing kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kemudian yang ketiga, apa nih cirinya yang ketiga? Idza ghaba anha hafidatu. Ketika suaminya tidak ada, ia menjaga kehormatan suaminya, menjaga kehormatan keluarganya, bahkan menjaga kehormatan dirinya. Ini maupun rebu ada kabar bagus buat kita perempuan. Mau masuk surga mudah. Gampang sekali itu perempuan masuk surga. Cukup dia salat 5 waktu sehari. Namun dia supaya tahajud malam. Cukup dia salat 5 waktu sehari dan menjaga kemaluannya, maka dia dipersilahkan masuk ke dalam pintu surga yang dia sukai. Masya Allah. Gampang sekali masuk surga. Jadi kenapa bisa begitu, Bu? Lihat, kita itu perempuan aurat kita. Namun itu lima tapi iri kan. Nah biar kita tuh bagaimana? Tapi cuma gaya-gaya kita, baju gesi-gesi. Tetap kita itu laki-laki tergoda. Al-mar'atu aurat fa idza kharajat min baitiha tashrab syaitan. Wanita itu adalah aurat dan ketika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan akan menghiasinya. Tidak ada yang bisa selamat dari fitnah wanita. Ada nasi ulama, lebih baik saya menjaga hartamu yang segudang, saya bisa amanah, daripada kau menyuruh saya menjaga seorang budak hitam dan lagi jelek. Saya tidak mau. Kenapa? Karena fitnahnya wanita tidak ada yang bisa selamat. Nabi Yusuf bin oleh selamat, tidak ada yang selamat. Olehnya itu, Bu, pesan saya terakhir, jangan pernah mencari kesalahan suami kita. Kenapa? Karena prestasi terbesarnya itu setan. Prestasi terbesarnya itu iblis ada pada dalam keluarga. Ada pada dalam keluarga. Enak biasa, cetek itu pasti nabantu itu setan kasih muncul kesalahannya suami kita. Jadi cari kesalahannya. Entah biasa, Bu, cari lagi anggota saya, si Loku. Namanya oleh kata peraturan kabarnya, artinya saya tidak munafik, saya juga pernah nakal. Artinya manusia biasa, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu berdosa, tapi sebaik-baik yang berdosa adalah selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ceritanya, Bu, nah taruh dia pena lo kecumi, nah taruh di meja magang itu cumi. Mau dia pena, kebetulan ya orang cantiknya, no ikro kasar lantas. Bunyi apanya? Mau ni apena? Kata Pak, mau ni apeta? Siapa? Siapa menelpon? Cuma kena kasar lantas. Kita jangkauan kayak ada kecelakaan. Kita di bedena di mana kecelakaan? Maka dia lagi dalam hati aku mau itu kecelakaan lo itu. Jadi selama waktu cemilak kena, pakai sampo. Anak kira sampo marah sabu. Kalau kena, mari sampo, tayo, rasa sabu. Kaya para tahu mili, lain asin na kau mikir apa? Terus, jadi dibalas ini. Jadi jangan pernah mencari kesalahan suami. Karena suami kita itu, Bu, jangan pernah menuntut kesempurnaan. Suami kita itu manusia biasa, Bu, manusia biasa yang perlu proses untuk menjadi lebih baik. Tidak ada itu suami yang langsung baik, tidak ada. Engkau baik keluarga tidak pernah bertengkar, ada? Tidak ada. Begitu kita menikah, kita akan diuji dengan dua. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kita akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Ini akan terus berganti dalam keluarga kita. Makanya niatkan itu keluarga ibadah, Bu, ya.
Jadi jangan pernah mencari kesalahan pasangan kita. Terus bagaimana? Kebiasaan putaran. Maka di Thailand, Pak Ustaz, aku lakiku napoli berselingkuh, napoli boto, napoli minum. Saya bilang, ibu tidak akan berubah suami kita. Namun walan penawal, namun paresa pena, namun muagai tidak akan berubah dia kalau bukan dia yang merubah dirinya sendiri. Inna Allah diqaumin la yuhibbu digeri Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma biqaumin anfusihim. Jadi tidak akan berubah seseorang kalau bukan dia yang merubah dirinya sendiri. Nah, bagaimana caranya? Terus bagaimana caranya, Bu? Minta doa. Nah, ini doa yang saya ajarkan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini sahih. Ini juga nabati seperti itu. Ini juga nabati seperti itu. Alhamdulillah. Nah, ada doa nama? Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyah. Nanti ku ya ibu aja. Nanti nak kirim lagi. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah rasa takut kepada suamiku. Rasa takut kepadamu sesuatu yang bisa menghalanginya dari berbuat maksiat kepadamu. Kenapa kita minta rasa takut, Bu? Karena ketika kita minta rasa takut, namun dia Bu, ketika dia takut sama Allah, dimanapun suami kita berada, maka dia tetap akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minta rasa takut. Jadi itu boleh, jangan cari kesalahan suami kita. Kemudian pesan saya terakhir lagi, yang kedua dan terakhir, kalau kita bahagia dalam keluarga tak dua kuncinya. Jujur komunikasi dan selalu jujur. Ulangi, berkomunikasi dan jujur. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hai sekalian orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian selalu bersama orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Kenapa kita selalu meminta kepada yang jujur? Kenapa kita selalu berjujur? Harus jujur. Karena kejujuran itu mengantarkan kita kepada ketaatan dan mengantarkan kita kepada kebenaran dan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kebohongan aku tulang lagi, maka akan mengantarkan kita kepada kebohongan yang lainnya dan akan mengantarkan kita kepada kekufuran dan akan mengantarkan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi contoh, nah ini sebagai penutup. Apalagi contoh, ada cerita anak-anak kepala desa, kira-kira umurnya itu 4 atau 5 tahun. Nah ini anak selalu ikut sama bapaknya dengan desa. Ada bapaknya itu hari, ini anak mau kencing. Nah tanya bapaknya, bapak, ada mau kencing. Nah masih bapak. Bapaknya malu, kepala desa, pimpin rapat, anaknya letemi. Nah pertanyaan bapaknya, bapak, mau gak kencing? Nah genting anak-anak lu mau sih. Anak anak. Nah, lain kali kalau mau kencing, bilang Pak, mau gak menyanyi? Nah, jadi keren-keren, makanya yang telinga. Tapi bohong. Kemudian hasil besoknya rapat lagi. Maka anak, bapak, saya mau nyanyi. Nah, diantarlah nanya, nak mau kencing pasti itu. Cina, antar lagi kencing. 1 minggu kemudian, anak ini terbiasa bohong. 1 minggu kemudian, bapaknya pergi perjalanan dinas Pak, keluar kota. Jadi anak ini dititip sama omnya. Dititip sama omnya. Omnya tidak tahu. Alhasil malamnya tengah benih ibu, anaknya ini mau kencing. Nah anak berani omnya. Oh om, ada mau nyanyi. Berani omnya. Kamu itu tengah malam begini, tidak ada orang yang menyanyi tengah malam begini. Berani kasih anak-anak. Pokoknya saya mau nyanyi om. Kalau tidak, saya nyanyi di tempat tidur. Berani omnya. Jangan. Kalau begitu, kamu nyanyi saja di telinga saya pelan-pelan ya. Jadi anak itu kencing di telinganya omnya. Jadi kebohongan itu akan mengantarkan kita pada kekufuran dan kebodohan dan kehancuran itu. Jadi
ibu-ibu yang insya Allah yang bisa lebih paham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi ingat Bu, keluarga kita ini adalah titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat singkat kita jalani. Tidak lama itu Bu, kebersamaan kita dengan suami. Tidak lama. Ujung dari perjalanan keluarga kita adalah kematian. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap manusia memiliki batas dan ketika sampai waktunya ia tidak akan mampu mengundurnya dan tidak akan mampu mempercepatnya. Olehnya itu yang masih sering bertengkar dengan suami sudah Bu ya. Yang masih sering bertengkar dengan anak sudah tidak lama. Bukannya disalai alena salai. Yang masih sering bertengkar dengan tetangga sudah. Yang masih sering mengganggu suaminya orang sudah. Ya Bu, ingat Bu. Kesenangan dunia itu sesuatu itu indah Bu. Suaminya orang itu indah ketika kita belum memilikinya. Dan akan terasa biasa, bahkan akan menjadi penyesalan ketika kita sudah memilikinya. Karena kesenangan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak lain, kesenangan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Menurut apa Budi? Nomor 2. Arisan ini. Sebenarnya saya kasih tulis sama arisan. Karena itu arisan membuka pintu hutang. Metre pertama langsung berhutang di 10 bulan. Subhanallah. Tapi tidak apa-apa. Kalau arisan tak sedikit istirahat pertama untuk silaturahmi kami. Jadi, masya Allah, bagus kalau silaturahmi. Itu dia bahaya kalau arisan tak 3 juta, baru gajinya 1 juta. Subhanallah. Karena ada tahu arisan tak 3 juta, gajinya 2 juta lagi na. Asli. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan. Tutup ini, ayo. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kegiatan kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini ma yukafi masira. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qsim lana min khasyatika ma taqulu bihi bainana wa baina ma'asyik. Ya Allah, berikanlah rasa takut kepadamu, sesuatu yang bisa mengantarkan kami menuju kepada surga-Mu. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa yakin kepadamu, sesuatu yang bisa membuat kami sabar dalam menjalani kehidupan ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala din. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah kami di atas agama-Mu. Akhirilah kami dengan akhir hidup dan husnul khatimah. Ya Allah, kami sadar ya Allah, kami terlalu banyak berbuat maksiat kepada-Mu ya Allah. Olehnya itu ya Allah, kalau bukan Engkau yang mengampuni kami, terus siapa yang akan mengampuni kami ya Allah. Olehnya itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Allahumma ghfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayani shighra. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami di waktu kami masih kecil. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup maupun yang sudah tiada, ampunilah kami ya Allah, ampunilah mereka ya Allah, tempatkanlah mereka di sisi-Mu ya Allah. Angkat penyakitnya seandainya dia masih hidup, dan ampunilah dosa-dosanya seandainya dia sudah tiada lagi ya Allah. Karena betapa banyak anak yang masih ingin melihat orang tuanya hidup, tapi hari ini sudah tidak diberikan lagi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat kedua orang tuanya. Ya Allah, kami rindu ya Allah dengan orang tua kami ya Allah. Kami rindu dengan nasihat-nasihat orang tua kami ya Allah. Kami rindu dengan tatapan, dengan kasih sayang, dengan pelukan orang tua kami ya Allah. Kami rindu dengan bau badan kedua orang tua kami ya Allah. Bahkan kami rindu ya Allah dengan air matanya
dengan air mata kedua orang tua kami ya Allah. Olehnya itu ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.